hidup sehat gak harus mahal loh. Caranya gampang sekali. Cukup minum jahe serbuk alami buatan sendiri. Tahu nggak caranya? Mau tahu? Sip, check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita kali ini saya akan membuat tutorial memasak yang tentunya berkaitan dengan tema kita, yaitu memasak atau membuat jahe wangi buatan sendiri, tentunya produk rumahan yang murah dan menguntungkan tentunya ya. Nah, produk ini awalnya saya buat dari iseng-iseng doang, dari ilmu dari kakak saya yang dulu pernah mencoba membuat kakek saya yang dulu. Tapi sekarang saya berpikir, kenapa tidak saya junjung lagi resep itu, karena membuat jahe ini sangat mudah bagi yang mengetahuinya. Jika tidak mengetahuinya kan kita tahu jahe yang dipasarkan di warung-warung, yang dipasarkan di toko-toko, itu semuanya kan instan. Tahunya kan kita kan cuma itu produk pabrikan, produk mesin. Nah, kali ini saya akan membuktikan bahwa tidak hanya mesin yang bisa membuatnya. Saya membuatnya dengan cara yang tradisional, sederhana, dan tentunya tidak memakan biaya yang banyak sekali. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini selanjutnya. Check it out. Oke, untuk yang pertama kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama itu jahe, yang pasti, karena kita akan membuat jahe, bukan membuat bakso ya. Yang kedua, kita siapkan bahannya, rempah-rempah yang akan mendampinginya bersama jahe tersebut. Ada daun jeruk, daun salam, ada daun ada serai, terus ada kayu manis, ada daun pandan, dan ada resep yang lainnya juga, rahasia dong ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mengupas jahenya terlebih dahulu supaya bersih dari kulit dan kotoran. Sesudah itu kita potong-potong jahe secara acak, nggak tipis juga nggak tebal-tebal juga. Setelah itu kita cuci kembali, lalu kita blender jahe yang sudah kita potong tadi. Kemudian kita ambil dan tiriskan di satu wadah besar, atau biasanya ditaruh di manci. Kemudian diendapkan kurang lebih 1-2 jam sampai sarinya itu mengendap di bawah, supaya kita bisa mengambil air yang sudah diblender tadi, air jahenya. Nah, kemudian kita masak air yang sudah kita endapkan tadi, air jahe yang kita endapkan tadi bersama bumbu-bumbunya tadi, pendampingnya tadi, ada daun jeruk, ada daun pandan, dan kawan-kawannya tadi. Kita masak bersama sampai mendidih. Ketika mendidih sudah kita tiriskan dan kita saring agar ampasnya tidak ikut terbawa. Nah, yang selanjutnya yaitu masak yang sudah disaring tadi. Jadi kita memasak 2 kali, karena yang satu memasak dengan bumbu, yang satunya lagi memasak untuk membuat jahe serbuknya itu. Nah, jadi proses ini adalah proses awal pembuatan jahe yang begitu panjang. Proses ini bisa sampai ya sekitar 1-2 jam, kalau ya tergantung ukurannya. Biasanya saya masak satu porsi dengan kuali besar itu 1 kilo. 1 kilo itu perbandingannya biasanya 1,5 jam. Kalau 2 kilo kurang lebih 2 sampai 2,5 jam. Nah, kita masak air jahe yang sudah kita masak tadi dengan rempah-rempah dan juga disaring tadi.
tunggu sampai mendidih, lalu kita sambil kita aduk-aduk biar nggak gosong ya pokoknya. Nah, sembari menunggu airnya mendidih, air jahe mendidih, kita masukkan gula, gula Jawa. Gula Jawa paling 2 sampai 3 biji untuk membuat warnanya lebih cantik. Perlu diingat dari awal ya, untuk pembuatan jahe ini kita menggunakan gula pasir dan juga gula Jawa. Gula Jawa untuk sebagai percantik warna, dan gula pasirnya sebagai bahan gula yang primer atau bahan gula yang utama dari awal tadi. Biasanya perbandingannya itu gula dan jahenya. Jika jahenya 1 kilo, maka gulanya kita pakai 2 kilo, dan jika gula jahenya 2 kilo, maka selanjutnya ya seperti itu takarannya. Kalau untuk saya pribadi ya tergantung masing-masing lah, selera kalian ya. Nah, dari proses ini kita tunggu sambil kita aduk. Proses ini membutuhkan membutuhkan kesabaran yang ekstra, dan harus tahan panas juga, karena kita mengaduk-aduk di depan kompor yang apinya juga tidak kecil juga, apinya ya lumayan besar supaya. Nah, sampai di sini kita aduk-aduk sampai mendidih dan kemudian mulai mengental atau mengaramel seperti bubur ya. Kalau proses ini dinamakan karamelisasi menurut saya. Nah, di sini kita aduk-aduk terus-menerus, jangan sampai kita lengah sedikit. Kalau kita lengah sedikit ya ambiar jadinya, kosong, jahenya gagal. Nah, sambil kita aduk-aduk, kita putar-putar sambil kita setel apinya, jika kecilan kita besarkan, jika besar kita kecilkan. Nah, kemudian setelah proses karamelisasi air jahe tersebut, kita akan mendapatkan jahe yang benar-benar mengaramel atau sudah hampir menjadi bubuk. Ini sudah menjadi 80% jadi ya. Nah, kita sambil apinya dikecilkan sekecil mungkin, kita aduk-aduk, kita nek wong Jawa ngarani diler ya, maaf saya orang Jawa. Nah, setelah itu kita tunggu sampai warnanya menjadi kuning kecoklatan, atau bisa putih sampai benar-benar kadar airnya itu hilang. Nah, bisa kita lihat kalau di sini kan airnya masih ada, atau masih sebagian ada yang masih mengaramel. Nah, kita aduk terus-menerus sampai benar-benar kadar airnya itu sudah tidak ada lagi, sambil diaduk-aduk itu. Nah, setelah jadi, kita matikan kompornya, matikan apinya, kita tunggu sampai sampai benar-benar tidak panas lagi. Nah, kemudian kita saring atau kita ayak, kita sortir yang ada gumpalannya atau yang ada tidak. Nah, kenapa di sini ada gumpalannya? Karena semua pembuatan serbuk jahe itu pasti ada gumpalannya, tidak mungkin tidak. Karena untuk mendapatkan serbuk jahe yang sangat halus itu, kita benar-benar harus ekstra teliti untuk mengaduknya, dari proses yang karamelisasi tadi itu sampai benar-benar mengeringkan kadar air jahe tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu tutorial yang bisa saya sampaikan di sini. Saya bersama teman-teman KKN
kelas tahun 2020 mengerjakan tugas individual atau tugas mandiri yang tentunya sangat bermanfaat ya. Semoga semuanya bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya, dan juga teman-teman semuanya di rumah sana. Semoga program KKN Mandiri ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.